Halo, apa kabar sahabat Republik Investor? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik ya. Kembali lagi dengan saya Hendra Wardana. Di video kali ini saya akan coba sharing ke teman-teman mengenai market di hari Senin di tanggal 18 Januari. Kira-kira bagaimana sih kondisi dari IHSG kita dan saham-saham apa aja yang menarik kita coba perhatikan dan bahkan kita menjadikan bagian di portofolio kita. Sebelum video ini dimulai, buat teman-teman, tolong bantu YouTube channel Republik Investor untuk di-subscribe, like, di-share, dan kalau misalnya memang ada komentar, silakan komentar di kolom komentar YouTube channel Republik Investor. Oke, kita mulai videonya. Halo teman-teman, kita akan coba bahas mengenai kondisi dari IHSG-nya dulu ya. Jadi kita akan coba membahas kondisi IHSG di hari Jumat atau bahkan sepekan ke belakang gimana sih pergerakan IHSG kita. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat indeks kita, nah, teman-teman bisa lihat di layar. Nah, ini bisa dibilang di hari Senin, indeks kita di tanggal 11 naik sangat signifikan, bisa dibilang hampir 2% ya, 2% mengalami kenaikan, dan di hari Jumat ini indeks kita breakdown moving average 5 harinya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ke breakdown nih di angka 6403 di MA5 itu ke breakdown karena closingnya di 6392. Nah, target untuk di minggu depan kalau misalnya memang masih sedikit sentimen-sentimen positifnya, sangat memungkinkan IHSG akan terkoreksi selama sepekan di level 6.273. Jadi dari 6.392 ada kekhawatiran dengan seiringnya indeks selama 2 minggu kemarin mengalami kenaikan, ditambah kasus COVID hari ini aja sudah sangat signifikan lagi, rekor lagi bisa dibilang 11.000, udah hampir 880.000 yang terkena COVID di Indonesia. Nah, ini mungkin akan menjadi katalis-katalis negatif yang akan membuat para investor untuk melakukan take profit di saham-saham yang notabene terutama yang udah mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Jadi teman-teman mungkin bisa diperhatikan saham-saham yang udah sangat tinggi, lebih baik teman-teman saya sarankan untuk sell on strength. Kecuali kalau misalnya memang teman-teman katakanlah maintain di hold, ya kawal aja dengan area stop loss-nya masing-masing dari teman-teman. Saya rasa punya risk profile masing-masing untuk membatasi resikonya. Oke, itu untuk pergerakan ISG. Dan kalau misalnya teman-teman tadi coba lihat lagi, maaf saya tadi close, support untuk ISG-nya tadi ada di 6273 ya, ada di 6 ada di 6 ada di 26273 itu pas banget di moving average 10-nya. Dan kalau misalnya untuk resistennya seminggu ke depan ketika misalnya ada sentimen-sentimen positif akan sangat memungkinkan coba tembus high price-nya lagi di 6472 atau tembus angka psikologis dari IHSG sendiri di angka 6500. Nah, itu untuk pergerakan IHSG perkiraan selama sepekan ke depan. Nah, terus sama-sama apa aja sih di hari Jumat ini yang bisa dibilang mengalami kenaikan yang atau teman-teman bisa coba lihat sentimennya. Nah, kalau misalnya dari IHSG sendiri kita lihat hari Jumat ini asing udah net sell sekitar 128 miliar. Nah, tapi kalau misalnya selama 1 minggu ke belakang asing udah melakukan net buy sebesar 4,89 triliun. Nah, kita lihat selama 1 pekan ke depan dari hari Senin asing coba cicil sama apa aja sih, karena kalau misalnya kita lihat hanya di hari Jumat kayaknya nggak fair kita lihatnya hanya berdasarkan hari Jumat, tapi benar-benar kita lihat dari hari Senin. Kita lihat dari Senin, tanggalnya kita ganti tanggal 11. Nah,
Kita bisa lihat ini dari tanggal 11 sampai tanggal 15 di hari Jumat hari ini. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat asing dari hari Senin itu net buy sekitar 1,9 triliun. Ini teman-teman bisa lihat nih, 1,9 triliun. Kedua ada Astra sekitar 597 miliar. Yang ketiga ada Bank Mandiri sebesar 502 miliar. Yang ketiga ada saham BBC. Yang ketiga Bank Mandiri, yang keempat ada saham BCA sekitar 405 miliar. Yang kelima ada Telkom sekitar 292 miliar. Nah, berikutnya ada INKP, ada Unilever, ada BBNI. Nah, itu saham-saham yang selama satu pekan diborong oleh asing. Nah, terus bagaimana di tanggal 15-nya, di hari Jumat terakhir ini, asing coba net buy di mana nih? Nah, ini bisa kita menjadi sudut pandang buat teman-teman di minggu ke depan. Nah, itu ada Kalbe Pharma sekitar 105 miliar, ada saham Arto 73 miliar, Astra masih di net buy hari Jumat ini 55 miliar, dan Antam 28 miliar, dan Waskita 28 miliar di hari Jumat ini. Nah, terus kita coba lihat yang sudah mulai di sell di hari Jumat ini sama apa aja. Nah, ada saham Bank BRI 249 miliar, BBC ada sebesar 49 miliar, dan ada AGII sebesar 49 miliar juga. TINS net sale sebesar 39 miliar, terus ada BJTM dan ada BBNI. Itu di hari Jumat saham-saham yang dijual oleh asing. Oke, lantas ada sentimen apa nih yang menarik untuk coba teman-teman perhatikan? Nah, kalau misalnya teman-teman masuk di grup alumni Kentara atau di grup alumni Republik Investor, saya tadi pagi coba share mengenai berita SWF. Jadi saya coba share mengenai berita SWF, yaitu bisa dibilang sangat diuntungkan untuk sektor infrastruktur. Kenapa? Karena rencananya pembentukan lembaga ini amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi pemerintah akan menyiapkan modal awal sekitar 15 sampai 75 triliun terkait dari SWF ini, di mana pemerintah bekerja sama dengan investor yang menanamkan modalnya sektor strategis pada infrastruktur. Jadi kalau misalnya ini berpotensi untuk menurunkan porsi hutang dari emiten-emiten infrastruktur. Jadi bisa dibilang sentimen dari SWF ini akan membuat sentimen-sentimen positif terhadap rasio hutang dari emiten konstruksi. Jadi bisa dibilang kalau misalnya teman-teman lihat saham konstruksi hari ini naik sangat signifikan, terutama saham Waskita Karya, kalau misalnya teman-teman lihat di layar, hari ini mengalami kenaikan 205 poin, naik 1890, naik 12%. Naik 12%. Nah, nanti kita coba akan analisa secara sederhana. Nah, ini yang teman-teman lihat selisih dari buy dan sell 78,2 dan 49, berarti hampir sekitar katakanlah ya hampir sekitar 20 miliar ya, 20 miliar asing melakukan net buy di sana. Asing melakukan net buy di saham Waskita. Kita lihat secara bandarmologinya, kita lihat apakah banyak yang beli. Nah, kita lihat di sini Semesta Indovest Sekuritas 303, Jasa Utama 116, dan yang ketiga 81. Nah, kita lihat sellernya, teman-teman bisa lihat. Nah, jadi bisa dibilang sellernya jauh lebih besar dibandingkan dengan buyernya. Jadi bisa dibilang saham ini kalau berdasarkan teori bandarmologi ini diakumulasi. Nah, average dia 18-13, 18-13. Jadi sebenarnya tadi ketika misalnya di sekitar jam 2 harga saham Waskita sempat nyentuh lagi di 17.10, di 17.50, justru itu sebenarnya momentum banget untuk teman-teman sebenarnya untuk beli saham ini. Tadi low-nya 1675, tapi tadi sempat 1710, 1720 di saat sekitar jam 2. Jadi bisa dibilang itu sebenarnya momentum bagi teman-teman untuk beli. Nah, kalau misalnya di grup alumni Kentara, saya bilang yaitu momentum sebenarnya untuk teman-teman beli. Nah, ini udah high price-nya Waskita, jadi sangat memungkinkan Waskita
akan di hari Senin depan ya, akan kalau misalnya teman-teman lihat, nah ini di sini resistennya. Nah, kalau menurut saya resisten terdekatnya untuk saham waskita itu ada di psikologisnya di angka 2000 itu untuk saham waskita. Jadi kalau misalnya teman-teman punya, ya tergantung lagi dari pribadi teman-teman, apakah pengen di sell on strength atau pengen dikawal, di maintain sesuai dengan batasan dari resiko teman-teman itu sendiri. Nah, ya, ada waskita, terus yang kedua pastinya ada saham PTPP, saham unggulan yang diuntungkan di momen minggu depan, karena saya yakin sangat banyak analis-analis yang akan merekomendasikan saham konstruksi di minggu depan. Oke, ada PTPP, teman-teman bisa lihat. Oke, ini PTPP terakhir di 2230. Sangat memungkinkan untuk PTPP kalau misalnya secara garis tren memang dia sangat uptrend, pas kena dengan moving average 5 moving average 10 dia langsung bergerak naik lagi. Nah, resisten terdekat untuk PTPP itu ada di level, nah ini teman-teman bisa lihat ya, close-nya ada di 2230. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat PTPP ada di 2230, angka psikologis dari PTPP ya di 2300. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen take profit bisa di level 2300. Nah, ini pas banget juga di resistennya di angka 2300. Atau mungkin ketika misalnya teman-teman melihat ada demand yang sangat besar, sangat memungkinkan di resisten keduanya itu akan kena di level 2550. High price itu pernah terjadi di tanggal 18 bulan 4 2019 itu untuk PTPP. Jadi tadi ada Wasita, ada PTPP. Nah, yang ketiga saham yang bisa dibilang anak usaha dari Waskita yaitu adalah WSBP. Jadi hari Senin sangat memungkinkan. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ini candle-nya bisa dibilang bullish engulfing ya, bullish engulfing nih candle-nya. Jadi ketika misal down dia tutup candle-nya full body jauh lebih besar dibandingkan dengan candle sebelumnya. Nah, resisten terdekatnya ini akan menyentuh high price-nya di tanggal 8 Januari 2021 kemarin 336, dan resisten psikologisnya untuk saham WSBP itu ada di angka 350. Nah, ini di sini 350. Kalau misalnya target dari beberapa konsensus riset ada yang di 370, ada yang di 400. Itu untuk WSBP. Nah, itu untuk saham-saham konstruksi saya jagoin Waskita, PTPP, WSBP. Nah, yang terakhir saya coba kasih sektor komoditas yaitu CPO. Saya akan kasih CPO, saya akan rekomendasikan saham LSIP dengan catatan dia kuat di moving average 20-nya ya. Jadi closing tadi untuk saham LSIP kalau misalnya teman-teman lihat di layar itu di 1345. Tapi asingnya net buy selisihnya walaupun tipis tadi teman-teman lihat di layar. Nah, ini untuk LSIP closingnya di 1345. Kalau misalnya dia naik di moving average 20 di angka 1360, sekarang masih 1345, atau dia besok naik 15 poin di 1360 atau lebih tinggi lagi katakanlah 1370, itu sangat momentum untuk teman-teman beli. Kalau misalnya dia naik di atas moving average 10-nya, ketika misalnya ada di angka 13.5, ini kan average-nya 13.56. Jadi katakanlah dia di atas 13.60 atau 13.70 atau 13.75 atau 13.80, itu sangat momentum untuk saham LSIP teman-teman beli. Sekalian melihat kondisi dari harga CPO globalnya seperti apa. Nah, karena
LSIP masih sangat momentum menarik karena secara tren lagi mulai uptrend dan dia pas banget nih kena di moving average 20-nya, walaupun kalau misalnya teman-teman lihat agak sedikit breakdown. Nah, kita lihat nih di hari Senin ketika misalnya dia mencoba naik di angka dia atas moving average 20-nya di 1360, 1370, 1380, itu momentum teman-teman untuk spekulatif buy dengan target terdekat di 1450, di 1480 resisten kedua dan resisten ketiganya di 1500. Nah, ini resistennya nih, resistennya di 1490. 1490 untuk saham LSIP. Jadi tadi ada saham unggulan dari saya, ada Waskita, ada PTPP, ada WSBP, dan ada LSIP. Oke, mungkin itu aja teman-teman sudut pandang saya mengenai kondisi market di pekan ke depan. Semoga semua teman-teman yang melihat video ini dalam kondisi yang sehat. Dan kalau misalnya memang ada masukan, silakan komentar di kolom komentar. Happy cuan buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video saya berikutnya.